Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini dengan izin Allah SWT kita dikumpulkan di majelis yang mulia ini. Maka marilah kita senantiasa luruskan hati dan niatan kita bahwa apa yang kita laksanakan semata-mata karena menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT. Pada kesempatan pagi kali ini sedikit yang hendak kita sampaikan berkenaan dengan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan wasiat beliau kepada Ibnu Abbas radhiyallahu an. Satu hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqal kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala ya ghulam inni uallimuka kalimatin ihfadillaha yahfadka ihfadillaha tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ayyanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika rufi'atil aqlam wa jaffatiz suhuf. Jadi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, dia menceritakan suatu hari saya berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau bersabda, wahai anak, aku ajarkan kepadamu beberapa untai kalimat. Ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kau dapati Dia di hadapanmu. Jika engkau hendak meminta, mintalah kepada Allah, dan jika engkau hendak memohon pertolongan, mohonlah kepada Allah. Ketahuilah, seandainya seluruh umat bersatu untuk memberimu suatu keuntungan, maka hal itu tidak akan kamu peroleh selain dari apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan andaikan mereka bersatu untuk melakukan sesuatu yang membahayakanmu,
maka hal itu tidak akan membahayakanmu kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuk dirimu. Pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Jadi hadis ini satu hadis yang telah diabadikan di dalam karya para ulama, di antaranya adalah Imam At-Tirmidzi di dalam kitab beliau Sunan At-Tirmidzi, kemudian juga Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya, dan juga beberapa ulama yang lain. Dan hadis ini merupakan satu untaian nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat kecil beliau, yaitu Abdullah bin Abbas, putra pamannya, yang dia pernah didoakan oleh Rasulullah, ya Allah, pahamkanlah dia terhadap agama dan ajarilah dia ilmu tafsir, sehingga berkat keberkahan doa beliau dia menjadi seorang yang pakar di dalam tafsir Al-Quran dan juga pakar di dalam ilmu yang lain, sehingga beliau digelari dengan Habrul Ummah. Jadi tintanya umat ini, maksudnya ahlinya ilmu dari umat ini. Beliau yang digelari Al-Bahru atau Samudra Ilmu, yang dia dilahirkan 3 tahun menjelang peristiwa hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia meninggal dunia pada tahun 67 atau 68 Hijriah. Ada satu kalimat indah yang ada di dalam hadis ini, yaitu ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jadi bagaimana hal ini sesuai dengan satu kaidah yang masyhur di dalam agama kita, yaitu al-jaza'u min jinsil amal. Jadi balasan itu sesuai dengan perbuatan. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Sehingga dengan kaidah ini, barang siapa yang mereka menjaga Allah, niscaya Allah akan menjaganya. Jadi ihfadillah yahfadka. Dan yang dimaksud dengan menjaga Allah di sini, yaitu menjaga syariatnya, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Itu yang dimaksud dengan menjaga Allah. Jadi dengan menjaga syariatnya, menjalankan perintahnya, dan menjauhi larangannya. Karena kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak perlu dan tidak butuh penjagaan kita. Akan tetapi ini merupakan satu uslub, satu gaya bahasa Arab ya, bahwa yang dimaksud dengan menjaga Allah itu menjaga syariatnya, menjaga perintah-perintahnya, menjaga batasan-batasannya. Sehingga barang siapa yang mereka bertakwa kepada Allah,
dengan menjalankan seluruh perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, maka dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejauh mana seseorang menjaga Allah, maka sejauh itu pula Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan penjagaan kepadanya. Sama halnya dengan perkataan sebagian orang yang mengambil firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Jadi dalam surat Muhammad ayat yang ke-7, di sana disebutkan intan surullaha yansurkum. Jadi jika kalian menolong agama Allah, niscaya Dia Allah akan menolongmu. Padahal kita tahu pada dasarnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak perlu untuk ditolong. Akan tetapi Allah ingin melihat munculnya pejuang-pejuang yang memperjuangkan agama ini, yang memperjuangkan agama Allah. Dan ketika mereka tidak ingin memperjuangkan agama Allah, maka Allah akan menggantikan dengan yang lainnya, yang asalnya agama Allah itu pasti tertolong, ya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan satu kemuliaan bagi hamba-hambanya yang ingin masuk di dalam golongan orang-orang yang menolong agamanya. Demikian pula perkataan sebagian kita, ya, sebagian dari kaum muslimin, bahwa dakwah butuh para dai-dai. Kalau seseorang sudah berkecimpung di dalam bidang dakwah, maka itu merupakan suatu kemuliaan baginya. Dan kalaupun dia tidak mau berkecimpung di dalamnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan carikan orang yang lain yang mau turun untuk berdakwah. Sehingga jangan sampai di antara kita merasa bahwa dirinya memiliki jasa terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah ada perasaan bahwa dirinya telah menolong Allah, bahwa dirinya telah menolong agama ini. Karena Allah tidak butuh dengan pertolongan kita. Agama ini tidak butuh pertolongan kita, tetapi kitalah yang membutuhkannya. Allah tidak butuh penjagaan kita. Akan tetapi tadi Allah ingin mengetahui ada orang-orang yang mulia yang mau menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Dan apa yang dia lakukan itu sebenarnya untuk dirinya sendiri. Sehingga Allah sebutkan di dalam surat Luqman ayat yang ke-12, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Jadi barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri.
Dan barang siapa tidak bersyukur maksudnya kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Jadi apa yang kita lakukan itu sebenarnya untuk diri kita, bukan untuk Allah. Allah tidak butuh. Bahkan di dalam satu hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Insyaallah ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai hamba-hambaku, seandainya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang belakangan, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, serta manusia dan jin, dari yang pertama sampai yang terakhir tadi, kan ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Jadi jika seandainya mereka semuanya itu berada pada tingkat ketakwaan yang paling tinggi, semuanya berada dalam keadaan seperti itu, jadi berada pada tingkat ketakwaan yang paling tinggi di antara kalian. Jadi seluruh manusia dan jin itu seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu orang yang paling mulia, yang paling tinggi tingkat ketakwaannya ya. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, ma zada dzalika fi mulki syai'an. Ya. Jadi maka hal itu sedikit pun tidak akan menambah kekuasaanku, kata Allah. Tidak akan menambah kekuasaanku. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang belakangan, serta jin dan manusia, semua berada pada tingkat kedurhakaan yang paling rendah, yang paling buruk, semuanya ya. Maka Allah katakan, mana qasadzalika min mulki syai'an. Maka hal-hal itu sedikit pun tidak akan mengurangi kekuasaanku. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kalau sekiranya ya, seluruh manusia hatinya itu seperti Nabi Muhammad SAW, semuanya, maka hal itu tidak akan menambah kekuasaan Allah sama sekali. Demikian pula jika seluruh manusia itu memiliki hati seperti iblis atau Fir'aun, maka hal tersebut sama sekali juga tidak akan mengurangi kekuasaan Allah. Sehingga ketika seseorang berbuat baik, dia beribadah kepada Allah, maka itu sebenarnya untuk dirinya sendiri. Dan seandainya dia pun kufur, dia durhaka kafir kepada Allah, maka itu tidak akan mengurangi kekuasaan Allah. Sehingga perlu kita tanamkan
di dalam benak kita bahwa jika kita menjaga Allah, maka itu berarti kita menjaga diri kita sendiri. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membuat satu kaidah tadi, ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ada beberapa kisah ya yang menjelaskan bagaimana penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya yang mereka menjaga Allah. Bahkan nanti penjagaan tersebut bukan hanya untuk dirinya, tetapi penjagaan Allah juga Allah berikan kepada anak keturunannya. Yang pertama, kisah Ummu Sulaim dan Abu Talhah. Ummu Sulaim dan Abu Talhah. Kita tahu bahwa Ummu Sulaim ini seorang wanita solehah ya, yang telah dijamin masuk surga oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau bersabda, "Ra'aituni dakhaltul jannata fa idza ana bi Rumaisa imraati Abi Talhah." Aku melihatku, ra'aituni, aku melihatku, maksudnya bermimpi. Dakhaltul jannata, aku memasuki surga. Fa idza ana bi Rumaisa, di sana aku bertemu dengan Rumaisa, imraati Abi Talhah, istri dari Abu Talhah. Ini persaksian Nabi terhadap Rumaisa, terhadap Ummu Sulaim ya, istrinya Abu Talhah. Dan tentang wanita ini, maka Anas bin Malik ya, radhiyallahu anhu, dia yang menceritakan, qala Malikun Abu Anasin li imraatihi Ummi Sulaim. Jadi berkata Malik ya, jadi berkata Malik Abu Anas, ayahnya Anas, limraatihi Ummu Sulaim, kepada istrinya yaitu Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu ibunya Anas, ibunya Anas. Wahia Ummu Anas, dan dia ini adalah ibunya Anas. Inna hadzal rajula, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuharrimul khamra, fantalaqa hatta atasyam fahalaka hunaka, faja'a Abu Talhata fakhataba Umma Sulaim fakallamaha fi dzalika faqalat ya Aba Talhah ma misluka yuraddu walakinnaka mru'un kafirun wa ana imra'atun muslimatun la yasluhu li an atazawwajaka. Faqala ma dzaka dahruki, qalat wa ma dahri, qala
as-safra'u wal bayda'u. Qalat fa inni la uridu safra wal bayda', uridu minkal islam, fa in taslam fadaka mahri wala as'alu ghairah. Jadi berkata Malik, ayahnya Anas ya, kepada istrinya Ummu Sulaim, yaitu ibunya Anas, sesungguhnya laki-laki itu, maksudnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan khamr, maka dia, yaitu Malik ya, pergi hingga ke negeri Syam. Kemudian dia meninggal di sana, meninggal di Syam ya. Kemudian datanglah Abu Thalhah melamar Ummu Sulaim. Maka dia mengatakan kepada Ummu Sulaim tentang keinginannya ini untuk menikahinya. Maka Ummu Sulaim pun berkata, wahai Abu Thalhah, orang seperti kamu tidak layak untuk ditolak. Orang seperti kamu tidak layak untuk ditolak. Akan tetapi kamu seorang musyrik, pada waktu itu belum masuk Islam ya, Abu Thalhah ini. Akan tetapi kamu seorang musyrik, sementara aku seorang muslimah. Karena itu tidak boleh bagiku menikah denganmu. Maka Abu Thalhah pun berkata, apa keinginanmu agar aku bisa menikahimu? Maka Ummu Sulaim pun berkata, apa keinginanku? Abu Thalhah mengatakan emas dan perak gitu ya. Safra wa bayda ya. Jadi sesuatu yang kuning, maksudnya emas, atau sesuatu yang putih, maksudnya perak. Jadi apakah kamu menginginkan emas dan perak? Maka Ummu Sulaim katakan, aku tidak menginginkan, aku tidak mengharapkan emas maupun perak. Aku ingin Islam darimu. Jika kamu masuk Islam, maka itulah maharku. Aku tidak meminta yang lain. Akhirnya Abu Thalhah masuk Islam dan menikahi Ummu Sulaim dengan masuknya dia ke dalam agama Islam. Jadi Abu Thalhah menikahi Ummu Sulaim dengan mahar keislamannya, keislaman Abu Thalhah, sehingga Abu Thalhah ini nanti sebagai bapak tiri dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi Abu Thalhah itu adalah bapak tirinya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan dari pernikahan Abu Thalhah dan Ummu Sulaim nanti lahirlah seorang anak yang Abu Thalhah sangat cinta kepada anak tersebut. Dan anak tersebut adalah Abu Umair, yang Nabi SAW pernah mencandainya, menanyainya ketika burung kecilnya mati itu loh. Jadi ketika Abu Umair ini kehilangan burungnya karena mati ya, kemudian Rasulullah berkata, ya Abu Umair, ma fa'alan lughair, wahai Abu Umair, apa yang terjadi dengan burung kecil kamu gitu. Jadi Abu Umair itu adalah anak dari Abu Thalhah dari pernikahannya dengan Ummu Sulaim. Sehingga antara Anas
bin Malik dengan Abu Umair itu saudara satu ibu lain bapak ya, satu ibu lain bapak. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu an bercerita di dalam Musnad Imam Ahmad ya, ishtaka ibnun li Abi Talha fa kharaja Abu Talha ila al-masjid fatuwfiyal ghulam fahayyat Ummu Sulaimul mayit wa qalat li ahliha la tuhbiranna ahadun minkum Aba Talhata biwafat ibnihi farajaha ila ahlihi wa ma'ahu nasun min ahlil masjid min ashabihi qala ma fa'ala al-ghulam qalat khairun ma kana faqarrabat ilaihim asya'ahum fata'asyaw wa kharajal qawmu wa qamatil mar'atu ila ma taqumu ilaihil mar'ah wa fi riwayatin ukhra summa tasanna'at lahu ahsana ma kana tasanna'a qabla dhalika fa waqa'a biha falamma kana akhirul lail qalat ya Aba Talhata alam tara ila ali fulan ista'aru ariyatan fatamatta'u biha falamma tulibat ka'annahum karihudaka qalat ma ansafu qalat fa inna ibnaka kana ariyatan minallahi tabaraka wa ta'ala wa inna allaha qabadahu fastarja'a wa hamidallah falamma asbaha ghada ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa fi riwayatin ukhra faqala a'rastuma laylata qala na'am faqala barakallahu lakuma fi laylatikuma fahamalat bi abdillahi fawaladathu laylan wa karihat an tuhannikahu hatta tuhannikahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fahamaltuhu hudwatan wa ma'i samratun ajwah fa wajadtuhu yahna'u abaira lahu aw yasmuha faqultu ya Rasulullah inna umma Sulaim waladatil lailah fakarihat an tuhannikahu hatta tuhannikahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala amma akasyai qultu samaratun ajwa fa akhadha ba'dahunna famadagahunna summa jama'a buraqahu fa'aujarahu iyahu faja'ala yatalamadu faqala hubbul ansari tamra qala qultu ya Rasulullah sammihi qala huwa Abdullah. Jadi di dalam riwayat ini dikatakan istaka ibnu Abi Talha. Jadi Anas bin Malik radhiyallahu an dia menceritakan ya, istaka ibnu Abi Talha. Jadi anak Abu Talha menderita sakit. Anak Abu Talha menderita sakit. Kemudian fa kharaja Abu Talha ilal masjid. Kemudian Abu Talha dia keluar menuju masjid. Fatuwfiyal ghulam. Kemudian anak ini meninggal.
Jadi anaknya itu meninggal ketika Abu Thalha pergi ke masjid. Lalu Ummu Sulaim pun mengurus jenazah anaknya dan berpesan kepada keluarganya, janganlah salah seorang dari kalian mengabarkan hal ini kepada Abu Thalha tentang kematian putranya. Kemudian Abu Thalha pulang kepada keluarganya bersama dengan teman-temannya dari masjid, dan dia berkata, bagaimana kondisi anak kita yang dia tinggalkan tadi dalam kondisi sakit? Maka Ummu Sulaim berkata, dia lebih baik dari sebelumnya. Kemudian Ummu Sulaim pun menghidangkan makanan kepada suami dan tamunya, dan mereka pun makan. Setelah itu mereka pulang, dan Ummu Sulaim setelah itu menyiapkan dirinya sebagaimana seharusnya seorang istri. Di dalam riwayat yang lain, Ummu Sulaim berhias lebih cantik daripada biasanya, sehingga Abu Thalha menggaulinya. Di akhir malam, Ummu Sulaim berkata, wahai Abu Thalha, bagaimana pendapatmu terhadap suatu keluarga? Mereka meminjam satu barang dan mereka betul-betul dapat menikmati barang tersebut. Lalu ketika yang punya barang tersebut memintanya, mereka enggan untuk mengembalikannya. Maka Abu Thalha pun menjawab, mereka tidak adil. Ya. Karena tidak mengembalikan itu kan barang pinjaman. Kalau diambil pemiliknya ya diberikan, kan gitu. Kemudian Ummu Sulaim pun melanjutkan perkataannya, sesungguhnya anakmu adalah titipan Allah dan dia juga telah mengambilnya. Maka kemudian Abu Thalha pun mengucapkan kalimat istirja. Dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian memuji kepada Allah. Ketika pagi sudah tiba, maka Abu Thalha pun bergegas menemui Rasulullah SAW, menceritakan kejadian yang dialaminya. Di dalam riwayat yang lain, Rasulullah berkata, apakah semalam kalian berhubungan? Maka Abu Thalha mengatakan iya. Maka Rasulullah berkata, semoga Allah memberkahi malam kalian berdua. Maka Ummu Sulaim pun hamil dan melahirkan di suatu malam ya, ketika itu ya. Dan Ummu Sulaim ini tidak mau mentahnik putranya sampai Rasulullah SAW yang mentahniknya. Jadi mentahnik itu mengoles-olesi ketika bayi lahir itu dengan, kalau pada waktu itu dengan kurma ya, yang dikunyah kemudian dioles-oleskan sambil didoakan keberkahannya. Maka aku pun membawanya, maksudnya Anas ini, karena yang ceritakan ini adalah Anas. Maka aku pun membawanya, maksudnya putranya Abu Thalha ini ya, pada pagi hari dengan membawa kurma ajwa kepada Rasulullah. Lalu aku mendapati beliau sedang memberi tanda bagi unta-untanya. Maka aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya semalam Ummu Sulaim telah melahirkan seorang anak dan dia tidak mau mentahniknya sebelum engkau melakukannya. Kemudian Rasulullah berkata, apakah engkau membawa sesuatu? Aku pun menjawab, ya, aku bawa beberapa kurma ajwa. Maka beliau mengambil beberapa biji kurma tersebut dan mengunyahnya. Lalu beliau mengumpulkannya seraya memasukkan ke dalam mulut bayi tersebut. Maka bayi itu pun menghisap-hisap ya jari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi berkata, ya, kurma adalah sesuatu yang paling disukai oleh orang-orang Ansor. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, berikan nama kepada bayi ini. Maka beliau memberikan nama Abdullah.
Jadi ini kisah memberikan satu gambaran bagaimana seorang suami istri yang luar biasa keimanannya. Bagaimana seorang istri yaitu Ummu Sulaim, dia memiliki keimanan yang luar biasa. Bagaimana dia menyembunyikan kesedihannya. Dalam kondisi seperti itu dia mampu mengajak suaminya untuk menggaulinya. Dan suaminya Abu Talhah ya, bagaimana ketika dia diberitahu akan kematian anaknya, dia pun juga dengan tenang ya mengucapkan kalimat istirja, memuji kepada Allah. Sehingga dari ini ya nanti Allah berikan balasannya yang luar biasa. Jadi Allah berikan balasan dari hubungan mereka pada malam itu dengan seorang anak yang bernama Abdullah tadi, Abdullah bin Abi Talhah, yang kemudian nanti dia tumbuh menjadi seorang anak yang soleh, yang anaknya ini meninggal di dalam jihad fisabilillah ya, yang dalam satu keterangan nanti Abdullah ini memiliki 10 anak laki-laki yang semuanya ahli qiraah, semua hafid semuanya. Artinya ini merupakan balasan yang Allah berikan ya, atas satu perbuatan. Dia kehilangan anak ya satu, tapi bagaimana karena kesabaran dia, sikap dia yang baik, Allah beri balasan yang lebih baik lagi. Jadi 10 orang semuanya ahli qiraah. Bukan cuma ahli qiraah itu bukan hanya hafid Quran, bukan ya, tapi lebih dari itu. Jadi 10 orang itu nanti 5 diantaranya adalah ahli hadis yang terkenal, yaitu Ishaq, Ismail, Yakub, Abdullah dan Amir. Itu ahli hadis semuanya, yang 5 ini. Dan yang paling terkenal di antara 5 anaknya itu adalah Ishaq bin Abdullah bin Abi Talhah, yang dia ini adalah guru dari Imam Malik rahimahullah, gurunya Imam Malik ya. Artinya dari kisah ini bagaimana Allah menjaga Abu Talhah, putranya, bahkan sampai kepada cucunya. Jadi ihfadillah yahfadka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Dan penjagaan Allah itu sampai kepada anak keturunannya. Bagaimana ketika Abu Talhah dan Ummu Sulaim dalam keadaan semacam itu ya, dia menjaga agama Allah, dia dengan ketinggian keimanannya ya, dengan kualitas kesabarannya, ketika ditimpa musibah kemudian Allah berikan penjagaan kepada dia dan kepada anak keturunannya. Dia kehilangan satu, diberikan ganti yang lebih baik lagi. Bahkan nanti dari keturunannya, dari Abdullah tadi 10 orang lagi diberikan yang semuanya ahli qiraah tadi. Dan ini diantara makna, jika engkau menjaga Allah maka Allah akan menjaga kamu. Dan saat ini kita hidup di zaman yang banyak terjadi fitnah, yang kita khawatir anak-anak kita rusak dengan pergaulannya di zaman seperti sekarang ini. Betapa banyak fitnah yang menimpa kepada anak-anak kita di dalam pergaulan mereka.
Bagaimana pergaulan antara laki-laki perempuan yang sekarang ini sudah sedemikian mengkhawatirkan ya. Dan ini merupakan fitnah. Maka bagaimana kita senantiasa berharap Allah Subhanahu wa ta'ala menjaganya, ya, menjaga anak keturunan kita. Kita menjaga batasan-batasan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga kita dan menjaga anak-anak kita, menjaga anak keturunan kita. Kalau kita ingin Allah menjaganya, maka diantara salah satunya bagaimana kita menjadi orang tua yang soleh agar anak-anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ingin anak-anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita menjadi orang tua yang baik. Ini kisah pertama. Kisah yang kedua, kisah tentang dua anak yatim yang disebutkan di dalam surat Al-Kahfi. Bagaimana Allah bercerita tentang penjagaannya ya terhadap orang-orang yang menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam kisah ini mengaitkan antara Nabi Musa dan Nabi Khadir atau Nabi Khidir ya, orang menyebutnya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin," ya. Maka keduanya berjalan sehingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, istat'ama ahlaha fa'abau ayudayyifuhuma. Kemudian mereka berdua itu meminta dijamu oleh penduduknya, minta dijamu oleh penduduknya. Tetapi mereka, yaitu penduduk negeri itu, tidak mau menjamu mereka. Fawajada fiha jidaran yuridu ayam qadda fa'aqamahu qala law syi'ta lattahatta alaihi ajra. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu. Lalu dia, yaitu Khadir atau Khidir ya, menegakkannya. Maka dia Musa berkata, jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu. Jadi di dalam ayat ini, bagaimana Nabi Musa bermaksud mempertanyakan perbuatan Nabi Khadir. Untuk apa dia melakukan perbuatan itu, sementara penduduk kampung tersebut berbuat buruk kepada mereka. Mereka minta dijamu, penduduk kampung tidak mau menjamunya. Padahal itu hak orang yang bertamu kan, ya, itu hak orang yang bertamu dijamu itu. Tetapi penduduk tadi tidak mau menjamunya. Dan ketika mendapatkan satu rumah yang hampir roboh, Nabi Khidir malah justru menegakkannya kembali. Yang itu menjadikan Nabi Musa bertanya, kenapa kamu melakukan seperti itu? Maka kemudian Nabi Khadir pun dia mengatakan, wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinati
wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma solihani fa arada rabbuka ayablugha ashuddahuma wa yastahrijah kanzahuma rahmatan min rabbika wa ma fa'altuhu an asmari. Adapun dinding rumah itu, kata dia, adalah milik dua anak yatim di kota ini, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua. Jadi di bawah rumah ini, rumah yang beroboh ini, tersimpan harta mereka berdua, dua anak yatim ini. Dan ayahnya seorang yang soleh. Dan ayahnya seorang yang soleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa, dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Apa yang kuperbuat bukanlah menurut kemauanku sendiri. Jadi bagaimana Nabi Khadir menjelaskan bahwa di bawah tembok itu ada harta kedua anak yatim yang orang tuanya soleh. Yang orang tuanya soleh. Artinya bagaimana Allah menjaga kedua anak yatim ini karena memiliki orang tua yang soleh. Allah memerintahkan kepada Nabi Khadir untuk memperbaiki tembok rumah yang hampir roboh. Ya. Sehingga harta yang tersembunyi di bawahnya itu nanti tidak diambil oleh orang lain kalau rumah ini ditegakkan kembali. Nih. Karena Allah ingin menjaga dua anak yatim ini. Karena abuhuma sholihah. Karena orang tuanya seorang yang soleh. Dan tidak ada sebab lainnya atau sebab khusus yang menyebabkan Nabi Khadir melakukan perbuatannya itu kecuali karena orang tua mereka, orang tua dua anak yatim ini adalah orang yang soleh. Sehingga Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, dia mengatakan khufidha bisolahi abihima walam yudkar lahuma solahun. Jadi mereka dijaga karena kesolehan orang tuanya, dan keduanya tidak disebut sebagai anak yang soleh. Jadi kedua anak ini tidak disebutkan sebagai anak yang soleh. Tetapi bagaimana? Karena memiliki orang tua yang soleh, kata Ibnu Abbas, dua anak ini dijaga oleh Allah. Dan walam yudkar lahuma solahun, dan tidak disebutkan bahwa dua anak ini adalah orang yang anak yang soleh, bukan. Tapi gara-gara memiliki orang tua yang soleh, Allah jaga. Jadi yang disebut soleh di situ itu orang tuanya, bukan dua anak yatim ini. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau juga menyebutkan fantafa'a bisolahi abihima wa laysa min sa'yihima. Mereka mendapat manfaat dari kesolehan kedua orang tua mereka dan bukan dari usaha mereka. Jadi dua anak ini dia mendapatkan manfaat itu karena kesolehan orang tuanya, bukan dari kesolehan anak ini. Sehingga bagaimana kesolehan orang tua itu bermanfaat bagi anak keturunannya. Bahkan di dalam sebagian riwayat para salafnya, mereka menyebutkan bahwa orang tua yang dimaksud di dalam ayat itu adalah orang tua kakek mereka yang ketujuh. Itu sampai 7 keturunan masih dijaga gitu.
Sehingga dikatakan kana bainahuma wa bainal abis saleh sab'atu aba, antara mereka berdua dengan dan orang tua mereka yang soleh itu ada 7 bapak, maksudnya 7 tingkatan gitu. Jadi kalau di Jawa itu ada sudah sampai apa ya, udek-udek gantung siwur ya, apa gitu ya. Jadi sudah 7 tingkatan, itu masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bahwa Allah menjaga 7 keturunannya. Ini disebabkan karena kesolehan orang tua. Bahkan karena kesolehan orang tuanya, bagaimana Allah mengirim Nabi Khadir untuk memperbaiki tembok kedua anak tersebut. Sehingga kesolehan orang tua ini itu akan berpengaruh kepada nasib anak-anak mereka. Sehingga ketika kita ingin anak-anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita berusaha menjadi orang tua yang baik, menjadi orang tua yang soleh. Insya Allah ini yang kadang berat bagi kita. Jadi bagaimana kita berusaha memperbaiki diri kita, bagaimana kita ingin anak-anak keturunan kita baik kalau sementara diri kita tidak baik, sementara diri kita ahli maksiat, sementara diri kita ahli dosa ya. Karena Sa'id Ibnul Musayyib itu pernah mengatakan, inni la usalli fa'adkuru waladi fa'azidu fi sholati. Aku sholat, kemudian aku ingat anakku, maka aku pun menambah sholatku. Artinya dia melakukan kebaikan itu karena ingat anaknya ya. Jadi inni la usolli fa'adkur waladi fa'azidu fi sholati. Aku sholat, kemudian aku ingat anak-anakku ya, maka aku menambah sholatku. Dari kebaikan yang kita lakukan itu akan bermanfaat bagi anak keturunan kita. Sehingga ketika kita ingin melakukan suatu kesalahan, ingatlah anak-anak kita bahwa dampak dari kesalahan itu bisa mengenai kepada anak keturunan kita. Jadi selain kita berdoa ya, kita juga harus bertakwa kepada Allah, kemudian berusaha menjaga diri kita untuk menjadi orang-orang yang baik. Karena itu akan memberikan pengaruh ya sampai kepada anak keturunan ini, penjagaan Allah. Ihfadillah yahfadka. Jadi penjagaan Allah itu bukan hanya kembali kepada diri kita, bahkan sampai kepada anak keturunan kita. Sehingga bagaimana kita berusaha menjaga syariat, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga kita. Jadi ini bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT, yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Intinya dari apa yang kita sampaikan, sekali lagi mari kita senantiasa introspeksi terhadap diri kita. Kita senantiasa muhasabah dan senantiasa memperbaiki diri kita
kalau kita ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya kebaikan yang kita lakukan itu bukan untuk Allah, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk diri kita sendiri. Ini yang bisa kita sampaikan. Kalau ada salah khilafnya, saya istighfar kepada Allah, mohon maaf. Dan marilah kita akhiri apa yang kita lakukan pada kesempatan pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.